Selamat malam semuanya. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai pengaruh media sosial. Untuk itu, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Hilmi dengan NIM 2122013. Kita masuk ke latar belakangnya. Adanya media sosial membuat perilaku masyarakat mengalami perubahan, baik itu etika, budaya, dan norma. Banyak dari berbagai kalangan di seluruh dunia menggunakan media sosial sebagai sarana yang bisa memperoleh dan menyampaikan informasi. Tak hanya sisi positifnya saja, tetapi ada sisi negatifnya juga. Seperti banyaknya informasi-informasi palsu atau hoax yang tersebar. Akibatnya banyak orang yang mudah mencerna informasi tersebut secara mentah-mentah. Maka dari itu, kita harus pandai mencari informasi-informasi yang valid dan harus bisa memilahnya, mana yang baik dan mana yang buruk. Kita masuk ke pengertian media sosial. Media sosial itu adalah sebuah media online dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, forum, dan dunia virtual. Pengaruh media sosial. Media sosial memiliki pengaruh yang besar bagi kehidupan seseorang, terutama terhadap kesehatan mental. Jika tidak bijak dalam penggunaannya, maka tidak menutup kemungkinan kita akan mengalami dampak buruk dari media sosial itu sendiri. Seseorang yang terlalu banyak menghabiskan waktunya di dunia maya dapat menimbulkan gangguan kesehatan mental seperti stres atau depresi. Apabila kita mengalami stres atau depresi dengan jangka waktu yang panjang, maka berpengaruh kepada kesehatan fisik kita. Oleh karena itu, menggunakan media sosial jangan berlebihan dan gunakan secara bijak agar kesehatan mental serta fisik tetap terjaga. Hubungan langsung sosial media dengan harga diri, yaitu masih adanya seseorang yang menerima umpan balik negatif dari orang lain, dan adanya peningkatan perbandingan sosial yang terbukti membuat harga diri rendah, seperti banyaknya remaja yang ketika tidak bisa sama seperti selebgram atau idolanya, mereka akan cenderung tidak menyukai dirinya sendiri dan tidak menerima kelebihan dari diri mereka masing-masing. Kita masuk ke hal negatif media sosial. Perbandingan sosial. Media sosial juga dapat menyebabkan kita merasa terjebak dalam perbandingan sosial yang dapat merugikan kesehatan mental kita. Berikutnya ada cyberbullying. Media sosial juga menjadi wadah bagi tindakan cyberbullying ini yang dapat memiliki dampak serius terhadap kesehatan mental, seperti penghinaan dan pelecehan, bahkan memicu pikiran untuk membunuh. Gangguan tidur. Penggunaan media sosial pada malam hari atau sebelum tidur dapat mengganggu pola tidur. Paparan cahaya biru dari layar media sosial dapat menghambat produksi melatonin. Rendahnya self-esteem. Perbandingan dengan gambar-gambar yang diedit dan kehidupan yang tampak sempurna di media sosial dapat membuat kita merasa tidak puas dengan penampilan dan prestasi kita sendiri yang dapat mengarah pada rendahnya self-esteem.
Jadi maksud rendah self-esteem ini mengenai kurangnya percaya diri kita. Berikutnya ada kecanduan. Kecanduan terhadap media sosial dapat mengarah pada penggunaan yang berlebihan, mengabaikan tanggung jawab, mengurangi produktivitas, dan isolasi sosial. Kecanduan media sosial juga terkait dengan masalah kesehatan mental seperti depresi atau kecemasan. Berikutnya privasi dan keamanan. Nah, privasi keamanan ini sangat penting, guys. Jadi mungkin kita tidak menyadari risiko kita berbagi informasi pribadi kita kepada orang lain, dan itu sangat sensitif, serta potensi penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Jadi hati-hati ya guys. Tadi ada hal negatif, sekarang kita masuk ke hal positifnya. Komunikasi dan koneksi. Media sosial memudahkan orang untuk berkomunikasi dan tetap terhubung dengan teman, keluarga, dan semua orang, baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri sana. Berikutnya adalah akses informasi. Media sosial memberikan akses cepat dan mudah ke berbagai informasi, berita, dan perkembangan terkini di seluruh dunia. Masuk dalam hal pendidikan. Media sosial menyediakan platform untuk pembelajaran online, diskusi akademis, dan berbagi pengetahuan. Berikutnya peluang bisnis. Membuka peluang bagi usaha kecil untuk memasarkan produk dan jasa kepada audiens yang lebih luas. Berikutnya ada ekspresi diri. Memberikan platform bagi individu untuk mengekspresikan diri dan berbagi kreativitas. Berikutnya ada kesadaran sosial. Membantu meningkatkan kesadaran dan penggalangan dana untuk berbagai isu positif dan kemanusiaan. Maksudnya isu sosial dan kemanusiaan. Masuk ke pengelolaan penggunaan media sosial. Yang pertama, tetapkan batasan waktu. Tentukan waktu tertentu setiap hari untuk menggunakan media sosial dan patuh batasan tersebut. Gunakan fitur di ponsel untuk memantau dan membatasi waktu layar. Yang kedua ada hindari membandingkan diri dengan orang lain. Ingat bahwa banyak konten di media sosial yang hanya menunjukkan sisi terbaik kehidupan seseorang. Fokuslah pada pencapaian dan perjalanan pribadi kita masing-masing. Beristirahat secara berkala. Ambil jeda dari media sosial secara rutin, misalnya selama 1 hari dalam seminggu atau beberapa hari dalam sebulan. Ini membantu mengurangi ketergantungan kita dalam menggunakan media sosial dan memberikan waktu untuk aktivitas lain. Jadi kita nggak harus berpatok terus dengan gadget. Kita masuk ke yang keempat. Gunakan media sosial dengan tujuan yang jelas. Sebelum membuka aplikasi media sosial, pikirkan dulu tujuan kita. Apakah kita ingin mencari informasi, berkomunikasi dengan teman, ataupun hanya mencari hiburan? Hindari penggunaan yang tanpa tujuan jelas. Berikutnya, perhatikan dampak emosional. Sadari bagaimana perasaan kita sebelum dan sesudah menggunakan media sosial. Jika merasa cemas, sedih, atau marah, pertimbangkan untuk mengurangi waktu penggunaannya. Berikutnya, edukasi diri tentang privasi dan keamanan. Jadi penting bagi kita untuk mempelajari
tentang bagaimana kita mengatur privasi dan keamanan di platform media sosial kita yang kita gunakan. Lindungi data pribadi dan berhati-hati dengan informasi yang kita bagikan. Oke, kita masuk ke studi kasus. Sebuah studi yang dilakukan oleh Royal Society for Public Health di Inggris menunjukkan bahwa Instagram adalah platform media sosial yang paling merusak kesehatan mental remaja. Studi ini melibatkan lebih dari 1.500 remaja yang diminta untuk mengevaluasi dampak media sosial terhadap kesehatan mental mereka. Jadi, cara mengatasinya adalah yang pertama, edukasi dan kesadaran. Kampanye kesadaran di sekolah dan komunitas untuk mendidik remaja tentang dampak negatif dari media sosial itu. Yang kedua, batasan pengguna. Orang tua dan pendidik harus mendorong remaja untuk menetapkan batas waktu penggunaan media sosial. Ingat, ini bukan tentang untuk remaja saja, untuk semua orang juga berlaku. Dukungan psikologis. Menyediakan akses ke konseling dan dukungan kesehatan mental bagi remaja yang mengalami dampak negatif dari media sosial. Berikutnya, promosi konten positif. Mendorong remaja untuk mengikuti akun yang mempromosikan konten positif dan inspiratif. Tentu ini memberikan suatu hal positif bagi kita dan bisa kita tiru. Oke, sekian dari penjelasan saya. Apabila ada kesalahan kata atau kurang lebih mohon dimaafkan. Saya tutup. Selamat malam dan terima kasih telah menyaksikan video dari saya.